Shalom, selamat pagi para sahabatku, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dan bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan dan juga sama-sama menikmati rahmat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita di sepanjang hari ini. Jumat tanggal 19 bulan November tahun 2021. Dan kita percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, pada kesempatan ini saya kembali mengajak Ibu Bapak merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu rencana Tuhan selalu indah bagi umatnya. Rencana Tuhan selalu indah bagi umatnya. Hal itu akan kita pelajari berdasarkan firman Tuhan yang dialami oleh Yosua, yang dituliskan dalam Yosua pasal yang ketiga. Tetapi secara khusus saya akan bacakan ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, kita sudah mengetahui kisahnya bahwa waktu Musa mati, Tuhan memberikan atau mengalihkan kepemimpinan kepada Yosua untuk membawa bangsa itu menyeberangi sungai Yordan dan memasuki atau meneruskan perjalanan memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah yang berlimpah madu dan susunya. Artinya di hadapan Yosua, tantangan awal atau tantangan pertama yang harus dihadapi adalah membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Ibu bapak dikasih Tuhan, berbicara tentang sungai Yordan, jangan bandingkan dengan sungai Yordan seperti zaman sekarang ini. Tapi pada saat itu adalah sungai yang begitu luas dan sulit diseberangi dan airnya banyak. Itulah sebabnya dibutuhkan cara yang sangat-sangat luar biasa bagaimana menyeberanginya. Kalau zaman sekarang ya jalan kaki juga bisa, jalan sendiri bisa menyeberanginya. Tapi kalau zaman itu tidak ada fasilitas, tidak ada perahu misalnya, tidak ada kapal, dan mereka menyeberanginya, kalau mereka melewati sungai itu sangat tidak mungkin. Artinya Yosua diperhadapkan kepada tantangan yang tidak mudah. Tetapi saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam tantangan yang tidak mudah tersebut, inilah yang saya katakan, Tuhan berkata di dalam firman Tuhan ayat yang ketujuh tadi, ternyata Tuhan berkata pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu. Artinya kesulitan, kesukaran yang ada yang Tuhan perhadapkan di hadapan Yosua, bukan untuk mempermalukan Yosua, bukan untuk menghancurkan Yosua, tapi karena Tuhan punya rencana yang indah bagi Yosua, mau membesarkan nama Yosua di hadapan bangsanya. Maka saya katakan renungan kita, saya berikan judul rencana Tuhan selalu indah. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Karena Bapak Ibu dikasih Tuhan, bangsa itu sudah melihat berbagai mujizat-mujizat yang besar. Salah satunya adalah waktu mereka menyeberangi Laut Teberau. Musa hanya mengangkat tongkatnya, Laut Teberau tersebak dan terbelah dua dan mereka berjalan tanah yang kering. Ini sekarang mereka diperhadapkan kepada sungai Yordan. Kalau tidak terjadi sesuatu, kepemimpinan Yosua tamatlah sudah, selesailah sudah. Jangankan hal itu, Musa saja melakukan mujizat yang besar seperti itu, mereka juga terus bersungut-sungut kepada Musa. Ini Yosua diperhadapkan kepada masa yang tidak mudah seperti itu. Tetapi ternyata kesulitan, kesukaran, tantangan yang dihadapi Yosua,
Tuhan izinkan terjadi, sekali lagi bukan karena Tuhan mau mempermalukan Yosua, bukan karena Tuhan mau mengizinkan hidupnya hancur, bukan karena Tuhan mengizinkan Yosua malu di hadapan bangsanya, tidak, tapi karena Tuhan mau membesarkan nama Yosua. Saudaraku dikasih Tuhan, waktu saya melihat ini, hati saya bergejolak, hati saya bersuka cita. Kenapa saya katakan hati saya bergejolak, bersuka cita? Karena saya percaya kesulitan, kesukaran yang terjadi, yang saya alami, yang kita alami hari-hari ini, saya yakin rencana Tuhan selalu indah bagi kehidupan umatnya. Rencana Tuhan selalu indah bagi kehidupan saya. Saya sangat percaya, walaupun kesulitan, kesukaran sedang terjadi, walaupun masalah yang ada belum terselesaikan, tapi saya tahu rencana Tuhan indah bagi saya. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau menyampaikan ini kepada kita semuanya. Apa masalah yang sedang kita hadapi? Apa masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini? Saya mau katakan, jangan patah semangat, jangan tawar hati, jangan kehilangan pengharapan, karena Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupan kita. Saya melihat dua hal yang terjadi dalam kehidupan Yosua. Waktu Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab baginya sebagai seorang pemimpin, dan diperhadapkan kepada tantangan yang tidak mudah, itu menyeberangi sungai Yordan. Ternyata dikatakan Tuhan mau membesarkan namanya. Artinya Tuhan punya rencana yang indah bagi Yosua. Dan saya percaya Tuhan juga punya rencana yang indah atas kehidupan kita. Tapi yang kedua yang tidak kalah penting, bahwa waktu terjadi mujizat itu, waktu terjadi kuasa Allah yang dahsyat itu, karena kalau kita baca dalam ayat yang ke-14 sampai ayat 17, dan benar terbukti bangsa itu berjalan di tanah yang kering di sungai Yordan. Itu artinya Yosua pun sedang mengasah dan memunculkan potensi yang ada di dalam dirinya. Dengan adanya masalah itu, adanya persoalan itu, Allah izinkan, Allah perhadapkan dalam kehidupan Yosua adalah untuk memunculkan dan mengasah potensi yang ada dalam diri Yosua. Dan terbukti Tuhan menyertai Yosua, dan Tuhan juga menyatakan pertolongan dan mujizatnya melalui Yosua. Dan hal itu dilihat oleh bangsa Israel, bahwa Yosua juga punya potensi untuk melakukan kuasa Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, melalui renungan ini saya mau sampaikan kepada kita sekali lagi, apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi, apa yang sedang kita pergumulkan, sedang ada masalah, menghadapi kesukaran, mengalami jalan buntu sekalipun, ingat selalu Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupan kita. Itulah sebabnya di saat kita menghadapi kesulitan-kesulitan, tetap tenang dan arahkan hati kepada Tuhan. Minta tuntunan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, minta penjelasan Tuhan atas kehidupan kita dengan masalah yang kita hadapi. Sekali lagi saya katakan, indah rencananya bagi umatnya, bagi saudara dan saya. Tapi kita perlu memahaminya, apa yang harus kita kerjakan, apa yang Tuhan akan kerjakan. Dan kalau kita sudah mengerti akan hal itu, saya mau katakan, hidup kita akan menjadi hidup yang tetap di dalam sukacita di hadapan Tuhan. Dan saudaraku dikasih Tuhan, hari ini, di hari yang indah, hari yang penuh dengan rahmat ini, saya mau sampaikan kepada kita, apapun yang sedang kita hadapi, ingat terus rencana Tuhan indah bagi kita. Maka terus dekatkan diri kepada Tuhan, terus bersandar kepada Tuhan, terus dengarkan suaranya, terus membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan dengan demikian, kita akan melihat mujizat itu pun terjadi dalam kehidupan kita. Kalau sungai Yordan yang menjadi masalah, yang menjadi tantangan dalam kehidupan Yosua, tapi apa yang terjadi itu bisa juga ditolong oleh Tuhan. Mereka berjalan di tanah yang kering. Artinya saya mau katakan, kita pun akan bisa melewati masalah-masalah yang kita hadapi. Kita juga akan melihat pertolongan Tuhan dalam persoalan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Kita akan berkemenangan, karena firman Tuhan mengatakan, orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan, dan orang yang mengenalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Saudaraku dikasih Tuhan, pada hari ini, sekali lagi, apa yang sedang engkau hadapi? Masalah apa yang sedang terjadi? Andalkan Tuhan, sadari rencana yang indah bagi kita, dan
Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Karena kesulitan yang ada bisa saja Tuhan izinkan untuk mengasah, memunculkan potensi yang ada dalam diri kita. Seperti yang terjadi hari-hari ini. Kita baru tahu, kita menyadari ternyata banyak orang yang pintar sebenarnya di dunia ini. Dulu mengatakan, saya nggak ngertilah komputer, saya nggak mengertilah teknologi. Tapi dengan contoh sekarang ibadah online, orang-orang tidak belajar. Ternyata setelah belajar, potensinya muncul. Ternyata ada potensi dalam dirinya. Sama seperti Yosua. Belum pernah dia melakukan mujizat apapun selama perjalanan dia mengikuti Musa. Tapi saat itu, dia mengatakan sesuatu, apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, dan mujizat juga terjadi. Dan saya beritahu, Tuhan juga mau memakai kita mengerjakan perkara-perkara yang besar. Karena firman Tuhan mengatakan, bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara, dan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan hari ini nyatakanlah isi hatimu kepada Tuhan, apa yang kau harapkan, dan dengarkan suaranya. Lihat pertolongannya, rencananya yang indah itu nyata dalam hidupmu bagi keluargamu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan selamat menikmati berkat Tuhan dan memasuki rencana yang indah atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Amin.